Apa kabar? Salam alien. Salam teh manis. Saya sekarang teh manis. Juga semoga saja Anda semua sehat selalu, tetap semangat, kuat, dan diberi keberkatan. Amin. Jeruk. Kehidupan ini, dunia, alam semesta, kosmos dan kosmis, mikro dan makronya itu diciptakan dan diberi tanda-tanda. Terdiri dari tanda-tanda. Apa yang tidak memiliki tanda? Segalanya memiliki tanda. Dan itu semua perlu kita kaji, perlu kita interpretasi, perlu kita tafsirkan, perlu kita takwilkan. Mungkin hanya orang yang malas saja yang tidak mau mengkaji tanda-tanda, yang tidak mau menelusuri tanda-tanda. Ketika Anda tidak mengetahui tanda-tanda, kemungkinan Anda kurang dalam berpikir. Coba saja Anda pikirkan dulu, saya memakan jeruk. Ketika Anda mulai dilahirkan oleh orang tua Anda, itu sudah ada tanda-tanda, betul tidak? Sudah ada tanda-tanda. Anda menangis. Ketika bayi Anda menangis. Apakah tidak dikaji tanda-tanda itu? Orang yang memungkiri tanda-tanda, makna dari tanda-tanda, firasat dari tanda-tanda, falsafah dari tanda-tanda, tafsir, takwil, interpretasi dari tanda-tanda, kemungkinan dia orang yang malas berpikir. Jeruk ini kuning, ada tanda-tanda. Hanya orang yang mau berpikir, orang yang mengkaji tanda-tanda. Alam semesta menunjukkan tanda. Betul tidak? Ciptaan menunjukkan tanda adanya sang pencipta. Betul tidak? Semua ini terdiri dari tanda-tanda. Tidak ada yang bisa memungkiri tanda-tanda itu. Tanda di tubuh, tanda di baju, tanda di warna, tanda di angka, tanda dalam darah, tanda dalam tubuh manusia, tanda jiwa, tanda macam-macam. Dan tanda itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Oleh sebagian dipahami dan oleh sebagian tidak dipahami. Oleh sebagian terlihat, oleh sebagian tidak terlihat. Karena yang lahir itu menunjukkan yang batin, yang nampak itu menunjukkan yang tidak nampak. Dipahami tidak? Bukan, saya bukan mengajari, cuman kita berbagi. Mungkin salah, juga mungkin ada benarnya. Ambil saja jika ada benarnya, jika salah buang saja. Begitu juga apa yang saya sampaikan dari konten-konten saya itu memiliki tanda-tanda. Jangan Anda ambil dengan lahirnya. Jangan Anda ambil dengan sebegitunya.
Jangan Anda ambil dengan bulat-bulat. Anda kaji yang untuk kebaikan Anda saja. Begitu juga dalam kata-kata saya. Ini adalah tanda-tanda yang tidak terlihat kan? Kata-kata itu tanda yang tidak terlihat. Kata-kata itu gaib. Kalimat itu gaib. Nampak itu jika dituliskan. Dan itu sebuah tulisan. Kata-kata yang terucap itu gaib. Tidak terlihat kan? Nah, itu bukti ada tanda-tanda yang tidak terlihat. Nah, itu perlu dipikirkan. Jangan ditelan mentah-mentah. Ketika seseorang bicara begini, kita perlu mengkaji dalam sebuah konteks, dalam sebuah kondisi, dan dalam sebuah situasi. Apa maksud tujuannya? Nah, kita ambil yang baik-baiknya saja. Begitu juga dalam konten saya tuh. Saya hanya menyuguhkan tanda yang perlu Anda kaji. Makanya channelnya kan Siloka itu jangan ditelan bulat-bulat. Jangan hanya diambil lahirnya saja. Kenapa suatu waktu orang bicara begini? Kenapa sewaktu-waktu orang bicara begitu? Ada konfrontasi dalam pembicaraan, ada bertolak belakang dalam pembicaraan mungkin. Nah, itu kita perlu mengkaji kan. Mengkaji kondisi situasi orang tersebut saat berbicara. Di mana atau saat bagaimana atau saat menerangkan apa. Atau saat zaman di mana atau waktunya kapan. Jadi tidak bisa kita hanya mengkaji lahirnya saja, akan sulit. Dan kita bisa menjadi seorang yang kurang berpikir jika hanya mengkaji lahirnya saja dalam sebuah pernyataan, dalam sebuah ide, dalam sebuah gagasan. Dan kita orang yang tidak bijaksana dalam menilai seseorang jika hanya mengkaji lahirnya saja. Orang-orang dulu hidup tanpa teknologi yang kita punya sekarang mungkin ya. Tetapi mereka bisa hidup. Kenapa? Karena membaca tanda. Dari mana mendung itu mencirikan, mentandakan akan hujan? Mereka tidak memakai teknologi kan? Memakai sebuah tanda yang berasal dari kebiasaan. Jika mendung biasanya tuh hujan, tandanya tuh awannya hitam. Begitu kan? Itu dari sebuah kebiasaan. Nah, tanda juga begitu. Ada dari sebuah kebiasaan, ada yang telah terumuskan dan menjadi patokan dunia. Ada yang belum terumuskan. Dipahami tidak? Ada yang belum terumuskan. Contoh warna merah dalam stopan. Itu sudah terumuskan kan di dunia bahwa kalau merah dalam stopan itu berhenti. Itu yang sudah terumuskan. Dan ada tanda-tanda yang belum dikenal oleh umum, dalam arti belum terumuskan secara umum. Seperti saya kasih contoh, kopi tumpah. Kopi, ketika kita sedang minum kopi tiba-tiba tumpah tanpa disengaja, ataukah kesenggol
oleh tangan ataukah bagaimana tumpahnya tidak disengaja, maka itu sebuah tanda. Dan itu hanya mungkin saya yang mengungkapkan karena saya melalui kebiasaan. Mungkin belum ada seseorang yang mengungkapkan atau tidak tahu, atau mungkin sudah ada mungkin. Tetapi saya itu dari pikiran saya, dari jiwa saya, bahwa ketika kopi tumpah tanpa disengaja, maka itu akan mendapatkan uang. Begitu biasanya dari kebiasaan. Saya mengkajinya dari kebiasaan. Wah, kopi tumpah, tiba-tiba 2 hari atau besoknya atau beberapa hari dapat uang. Setiap kopi tumpah tanpa disengaja begitu, dan tidak 1-2 kali saya mengujinya dan memahaminya, dan bahkan teman saya juga begitu mengikuti. Iya benar katanya kopi tumpah bakal dapat uang, ternyata benar, ternyata begitu. Makanya yang melihat saya, konten saya itu jangan ditelan lahirnya. Kita ambil saja yang berguna buat Anda sekalian ya. Itu saja, ambil saja yang berguna, yang menjadi motivasi. Yang tidak jangan, yang buruk jangan, ambil saja yang berguna. Dan saya selalu berusaha untuk yang terbaik, yang sesuai dengan Anda mungkin ya. Jika ada kesalahan ya saya minta maaf begitu. Intinya bahwa kehidupan itu memiliki tanda. Begitu pula konten saya, jangan diambil mentah-mentah, jangan diambil bulat-bulat begitu saja lahirnya, tidak. Telur itu jangan dimakan dengan kulitnya, tetapi buka kulitnya, makan dalamnya, begitu kan? Amin. Semoga sehat selalu, penuh keberkatan, kuat dan tetap semangat. Amin.